melakukan penyuluhan tentang waspada demam berdarah. Baik, perkenalkan nama saya saya dari saya mahasiswa dari program studi D3 Pertama ini. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang demam berdarah. Jadi sebelum kita memulai, kita berdoa dulu. Berdoa sesuai ajaran kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, di sini saya akan membutuhkan waktu 15 menit untuk melakukan penyuluhan. Apakah ibu sudah mengetahui tentang waspada demam berdarah? Belum. Kami pernah dengar sih ya, karena dengan demam berdarah Yang belum terlalu tahu secara besarnya seperti apa mengenal lebih dalam. Jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang apa itu demam berdarah. Gigitan nyamuk disebabkan gigitan nyamuk Aedes aegypti. Jadi cara penularannya itu melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti, betina yang sebelumnya telah membawa virus dalam tubuh kita dari penderitaan demam berdarah lain. Jadi penyakit demam berdarah itu cara penularannya itu melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti, betina yang sebelumnya telah membawa virus dari dalam tubuh si penderita itu ke penderitaan lain. Jadi kita masuk ke tanda-tanda dan gejala demam berdarah itu. Yang pertama itu panas tinggi selama 2-7 hari. Terus yang kedua itu terdapat bintik-bintik merah. Terus yang ketiga itu tampak lemah dan lesu. Terus yang keempat itu sering terasa nyeri di ulu hati. Terus yang kelima itu terjadi muntah dan BAB berdarah. Terus cara pencegahannya itu kita yang pertama itu menguras tempat penampungan air. Terus yang kedua itu kita harus menutup penampungan air itu agar tidak ada perkembangbiakan nyamuk di sekitar penampungan air. Terus yang ketiga itu mengubur barang-barang bekas agar tidak terjadi genangan air. Jadi kita itu harus mengumpulkan barang-barang bekas seperti kaleng-kaleng agar tidak terjadi genangan air, agar tidak ada nyamuk yang menetap di genangan air yang terdapat di plastik kotor. Baik, hanya itu saja. Sekarang kita masuk ke sesi diskusi. Jadi di sini apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Baik, saudara Elvin, saya persilakan. Baik, terima kasih. Apakah tindakan cuma mengubur, menguras, dan menutup? Apakah tidak ada tindakan lain selain 3 pencegahan tersebut? Iya, karena itu kita hanya itu 3M. Kita harus menggunakan 3M: mengubur, menguras, menutup, dan mengubur. Kita hanya menggunakan itu agar kita menghindari kita akan menghindari perkembangbiakan nyamuk. Terus bagaimana kalau yang pada saat malam hari atau siang hari? Kan nyamuk Aedes aegypti itu aktifnya pada saat pagi hari. Itu
cara kita itu untuk mencegah agar nyamuk itu tidak menggigit kita itu mencari cara dengan cara apa kita lakukan? Baik, jadi dengan cara itu kita harus menjaga kebersihan. Kita harus menjaga kebersihan itu kebersihan lingkungan, kebersihan rumah kita agar kita harus merawat rumah kita harus ulas itu kamar mandi kita setiap hari agar tidak terjadi genangan tidak ada perkembangbiakan nyamuk. Terus barang-barang yang bekas itu jangan buang sembarangan. Kita harus kumpul terus kita gali. Terus kita mengumpulkan barang-barang bekas itu agar tidak terjadi perkembangbiakan nyamuk. Ya, terus kayak bisa pakai lotion. Iya, bisa pakai lampu. Pakai pulang gitu ya, supaya jangan sampai nyamuk bisa gitu. Iya. Obat nyamuk lah. Ada yang mau bertanya lagi? Jadi dari utamanya ini dari nyamuk ya. Iya, Dari dari nyamuk. fungsinya itu kita hindari Gigitan nyamuk. Iya. Bagaimana saudara Ayu mau bertanya? saya mau bertanya terus kalau misalnya anak kita terkena demam berdarah itu kira-kira pengobatan seperti apa saja yang bisa didapat pengobatan pada anak dengan demam berdarah. Jadi pengobatan itu kita bisa harus macam kita kan sudah terkena demam berdarah. Ya. Kita jangan terlalu lama-lama untuk ini anak saya ini cuma demam biasa. Jangan. Kita harus segera larikan anak kita ke puskesmas terdekat agar dokter atau bidan segera menangani anak kita agar tidak terjadi penularan demam berdarah. Benar demam berdarah. Memangnya demam berdarah ini bisa menular dari manusia ke manusia kan? Iya bisa. Bisa juga sih kalau ini demam tuh yang namanya demam pilek pasti menular ya. Tidak ada yang menular tuh. Bukannya demam berdarah itu ini adalah ini apa ditularkan oleh nyamuk kan? Dari manusia ke manusia secara langsung tidak. Benar. Tidak. Ini diberikan namanya ditular. Ini kan kita cegah supaya jangan ada ini. Bisa dicegah nyamuknya jangan kan kalau nyamuk isap isap darahnya terus isap lagi darah yang satu itu baru Terkena. bisa terkena. Kalau dari manusia ke manusia kan tidak. Terus maksud saya pertanyaan saya tadi itu bagaimana Buat makan atas. kalau kita ini kita anak-anak kita tuh sudah terkena DBD, bukan yang kita baru dicurigai DBD. Kira-kira penanganan seperti apa saja yang ini anak-anak kita dapat tuh? Orang-orang dengan DBD itu bisa dapat pengobatan seperti apa saja? Pengobatan pada sendiri. Jadi macam anak-anak kita sudah terkena DBD itu kita harus berikan obat. Contohnya itu seperti obat penurun panas. Tapi mau obatnya itu obat Iya, apa? jadi nama obatnya itu obat paracetamol. Terus kita juga harus beri minuman. Kita juga harus beri minum air sebanyak-banyak seperti minum air putih itu harus diperbanyak. Terus teh atau kasih dia minum teh atau susu begitu. Yang teh dan susu itu apa? Kalau kita untuk beri minum susu
cairan. Bagaimana saudara Edwin mau bertanya? Kira-kira demam berdarah itu parah atau tidak? Ya, itu penyakit biasa. Tapi kata gue sih apa ya? Jadi juga Baik, saudara Edwin, penyakit demam berdarah itu parah karena dia juga dapat mengancam nyawa kita, nyawa seseorang. Jadi contohnya macam kalau anak kita sudah terkena demam berdarah, macam dia sudah panas tinggi, terus dia sudah panas itu sudah dari macam panasnya itu berkepanjangan dari 2 sampai 7 hari itu, jangan kita lepaskan begitu saja. Kita harus segera larikan anak kita ke puskesmas terdekat agar dia cepat dapat pertolongan. Begitu. Sudah diberi. Jadi dia berpotensi sembuh ya, Pak? Ya. Iya, bisa sembuh. Bisa sembuh ya? Iya, jadi dia bisa sembuh. Jangan cepat aja. cukup 15 sih. Baik, bagaimana saudara Alia? Tidak bisa. Pas. Bagaimana? Sudah pas? Sudah pas. Oke, baik. Sekarang saya akan mengevaluasi kembali lagi apakah Apa yang sudah coba saya akan mengevaluasi kembali apakah teman-teman sudah mengerti dengan penjelasan yang tadi saya berikan. Bagaimana saudara Evni? Terima kasih. Ini sedikit soal demam berdarah tadi itu tuh kita yang pertama itu menjaga kebersihan dari diri kita dan lingkungan. Contohnya itu kayak bersihkan kamar mandi kurang lebih 1 kali dalam seminggu. Terus ini memakai rambut juga agar terhindar dari nyamuk atau kayak autan gitu ya. Kita jaga diri dari nyamuk. Penyebab dari demam berdarah ini tadi kan nyamuk. Iya. Terima kasih. Bagaimana saudara Evni? Erwin? Kembali. Baik, terima kasih atas kesempatan bertemu saya. Nah, di sini yang saya paham itu tuh di bagian pencegahan demam berdarah itu 3M: menguras, mengubur, dan menutup. Itu saja yang saya tangkap dari penjelasan dari Kementerian. Terima kasih. Saudara Anda? Bagi saya mau menambahkan dari jalan demam kepanjangan ya, dan yang paling inti itu penyakit ini ditularkan oleh nyamuk. Baik teman-teman, terima kasih atas waktunya, atas partisipasi teman-teman pada hari ini. Saya dapat melakukan penyuluhannya ini dengan lancar. Sebelum kita menutup penyuluhan kita ini, maka kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Telah selesai. Baik, sebelum kita mengakhiri, saya akan bagikan link ke teman-teman agar bisa bawa pulang